Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di siang hari ini kembali kita bertemu di acara Toy Bang atau siaran ngompos. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jakarta yang sekarang masih ibu kota, 22 Juni di tahun 2023. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kota Jakarta dan semoga menjadi kota yang terus berbenah, terus menjadi kota yang bisa mengayomi warga-warganya. Dan tentunya karena kita sedang di dalam sampah masih menjadi sebuah hal yang sampai tahun ini, di tahun 2023 ini masih menjadi sebuah tantangan ya, urusan persampahan di kota Jakarta ini. Dan saya bisa menyampaikan di dalam kesempatan kali ini bahwa tantangan persampahan kota Jakarta sudah ada solusinya, yaitu dengan cara composting. Dan composting menggunakan maggot BSF adalah sebuah metode mengompos yang amat sangat luar biasa, sehingga bisa menjawab tantangan persampahan yang ada di kota manapun, tidak hanya Jakarta, kota manapun, desa manapun, kampung manapun, RT, RW, negara manapun. Sekarang sudah ada maggot BSF yang bisa membantu mengatasi permasalahan persampahan kita. Sampah organik yang penting dipilah dulu. Setelah itu bagaimana metode mengomposnya kita bisa diskusikan, bicarakan bersama. Dan dari semua metode saya bisa katakan sampai hari ini maggot BSF adalah sebuah solusi yang amat sangat. Kompos ini saya ingin berbagi mengenai keseharian saya sebagai praktisi composting skala rumah tangga yang pribadi seperti itu. Oke sahabat semua, sepertinya jalur internetnya yang satu sedang dalam proses pemulihan. Saya kembali ke jalur internet yang satunya, dan mudah-mudahan siaran ngompos yang dilakukan secara rutin ini, saya memang meniatkan untuk selalu berbagi proses composting saya sebagai ajang buat sharing sekaligus. Mungkin teman-teman semua yang hadir di sini, saya sapa dulu. Ada Kak Wafi Aigu, ada Kak Rizky Samita. Kita udah lama nggak ketemu nih sama Kak ini. Dan kemudian ada Kak Listia, ada sahabat saya sesama apa ya, bisa dibilang ini bintang kelas yang tidak hadir kemarin, ditunggu-tunggu nih Pak Rioni. Ada Kak Yudilis, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Oke, kita akan berbagi bagaimana siaran ngompos hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa bagi Anda yang sedang merenungkan atau memikirkan bagaimana ya caranya supaya kemudian lingkungan kita bisa lebih baik lagi, lebih bersih lagi, khususnya dalam hal persampahan, bagaimana tempat tinggal kita menjadi tidak kumuh, menjadi lebih manusiawi lagi dan lebih selaras lagi dengan alam, maka yang kita bisa lakukan pertama adalah yuk kita pilah sisa bahan organik kita di dua tempat sampah berbeda. Setelah itu nanti sampah organiknya yuk kita olah dengan berbagai metode yang bisa kita lakukan bersama. Salah satu yang paling asik memang adalah metode dengan menggunakan maggot BSF yang prosesnya begitu cepat, luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana maggot box saya di hari ini sudah menjadi seperti apa penampakannya. Mari kita lihat. Jadi ini setelah, kalau teman-teman mungkin menyimak video saya sebelumnya, di dalam maggot box saya ini ada sisa bahan organik yang kemarin masuk itu dalam kondisi yang ya dari sisi aromanya menantang lah. Ini sebetulnya aroma menantang yang kemarin masih ada ya, sampah sisa bahan organik yang sudah bisa dibilang berapa lama ya, mungkin sekitar 5 hari nggak terolah tuh baunya masih kerasa nih, bau busuknya masih ada sampai hari ini. Tetapi teman-teman bisa lihat bagaimana si maggot-maggotnya ini betul-betul bersemangat. Kalau kemarin teman-teman kalau lihat maggotnya loyo gitu ya ketika dia makan di daerah sini, tapi yang sekarang maggotnya bersemangat, masih bergerak-gerak, masih menikmati area persampahan yang ada di sebelah sini. Maggotnya gendut-gendut. Oke, tapi sebelum saya mengolah area sini, saya akan memilah dulu di kasgot kasar yang sebelah sini. Nah ini supaya kemudian sebagian dari maggot-maggotnya yang mungkin tadinya dia sedang tidur gitu ya, atau kemudian lagi tidak bergerak, kita kasih waktu, kasih ruang, kesempatan untuk kemudian dia supaya tetap berada di maggot box. Kalau nggak pun ya juga nggak apa-apa, nanti mereka akan masuk ke dalam komposter saya ya. Jadi nanti akan dikompos lebih lanjut ke dalam komposter. Walaupun sebetulnya dari sisi tekstur ini sudah oke banget ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting langsung dituliskan saja. Saya sapa, ada Kak Ratna, ada Mas Dani. Ya beginilah Mas Dani keseharian saya
ngompos dulu ya, mengembalikan, mencari metode terbaik supaya kemudian sampah organik kita nggak jadi masalah, karena tidak ada satupun manusia yang suka ada tumpukan sampah bau di dekat rumahnya. Betul? Betul. Yang bikin bau ya sampah organiknya ini yang kemudian kita coba terus kelola, coba kita atasi sendiri. Memang butuh waktu, memang nggak ada yang nggak ribet untuk sesuatu yang sifatnya menuju kebaikan. Pasti kita perlu usaha, perlu effort. Berenang aja perlu effort ya Mas Dani ya, supaya kemudian anaknya mencapai prestasi terbaik. Nah sama, ngompos juga sama. Saya ingin membayangkan bumi tempat tinggal kita ini menjadi sebuah bumi yang membahagiakan, yang kemudian bisa kita tinggali bersama dengan baik. Ya kita perlu mengalokasikan waktu lah untuk kemudian mengolah sisa bahan organik kita sendiri. Dengan cara apa? Banyak banget caranya. Oke, ini akan saya masukkan dulu ke dalam komposter saya. Akan saya masukkan dulu ke dalam komposter, baru kemudian nanti akan kita panen lagi kaskotnya. Oke, sedikit penampakan. Nah, ada dari Kak Indah juga, ada dari Pondok Parenting. Wis, selamat datang di siaran ngompos hari ini, Pondok Parenting. Nah, kalau ngomong-ngomong soal parenting, nah ini juga ya. Ini saya masukkan dulu kaskotnya ke sini. Nah, jadi biarkan dia terkompos beberapa hari, 1 sampai 2 hari kemudian di komposter saya. Ya, karena kemasukan sisa bahan organik yang sifatnya kering seperti ini sudah hampir jarang nih saya panen pupuk cair. Nggak apa-apa, saya masih punya banyak stok pupuk cair. Jadi buat teman-teman yang butuh pupuk cair, bisa kontak saya, nanti kita bisa aturkan kapan ketemuan untuk kemudian bisa dapat pupuk cairnya. Wih, ada Kak Elvira juga. Oke ya, kalau ngomongin soal parenting gitu ya, ini adalah salah satu cara parenting yang bisa direkomendasikan, yaitu apa? Memilah dan mengolah sampah kita. Karena ya kita kan tujuan parenting itu adalah menjadikan anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik, yang luhur. Nah, dulu mungkin kita pemahamannya adalah kalau sampah itu dibuang pada tempatnya. Kalau sekarang sudah waktunya di-upgrade, bukan hanya sekedar pada tempatnya tapi juga dipilah sesuai jenisnya. Jadi terutama minimal 2 dulu, yang organik di tempat organik, yang anorganiknya bisa disesuaikan di tempat masing-masing. Ada yang sudah bisa memilah sesuai beberapa jenisnya, misalnya jadi kardus, kertas, botol, plastik dan sebagainya. Tapi sebelum itu dilakukan, setidaknya kita bisa memilah dan mengolahnya dalam bentuk yang organiknya dulu. Jadi organiknya kita pilah dulu, baru kemudian anorganiknya bisa kita pilih lah, atau bisa kita atur kemudian. Karena kalau sampah anorganik dikumpulkan, dia nggak ada masalah, sama sekali tidak akan ada aromanya, ada baunya, selama sampah anorganiknya kering dan tidak basah dengan sampah organik ya teman-teman semua. Nah, ini dia nih, ini sudah saya pilah dulu, ini saya masukin sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Waalaikumsalam Kak Fei, selamat datang di pojok ngompos saya. Nah, kalau Kak Fei kan pertanian hidroponik ya Kak di sana ya. Milah sampahnya gimana Kak kalau di Australia? Boleh lah dicerita-ceritain di sini. Nah, ini saya masih mengolah sampah saya secara mandiri menggunakan maggot BSF, dan kelihatan nih maggot-maggotnya berbahagia. Nah, ini nih ada tulang kepala kakapnya yang kemarin masuk. Udah bisa dipatahin belum ya? Belum, masih keras. Biarin aja dulu berarti. Nah, ini aromanya muncul ya teman-teman semua. Ada aromanya muncul dan itu tidak apa-apa, sangat wajar sekali. Apalagi sampai yang 5 hari nggak dikompos, nggak langsung hari itu juga aromanya menghilang. Karena itu kita gunakan penggembur ya. Saya menggunakan dedak ini sebagai cara untuk menyerap kelembapan, menyerap bau, menyerap hal-hal yang menurut kita nggak enak. Artinya biasanya dia karena terlalu lembab. Nah, ini dengan dikeringkan seperti ini, diharapkan maka prosesnya pun juga jadi lebih aman, lebih oke. Tuh lihat maggot-maggotnya sudah berkumpul di sana. Jadi kelihatan berbahagia nih maggot-maggotnya. Oke. Nah, karena maggot-maggotnya juga terlihat agak lembab, saya kasih dedak aja. Jadi mereka nanti bisa
menjadikan dedak ini sebagai bagian dari makanan mereka dan membantu menjaga kelembapan. Karena kalau terlalu basah, terlalu becek, konon kabarnya maggot juga tidak nafsu makan. Oke, ini sisa bahan organik saya yang ada di rumah. Oke, Kak V, alhamdulillah kalau di sini tempat sampah ada 3. Aku sekarang fokus ke organik, Pak Su, hidroponik. Wih, keren nih, fokus ke hidroponiknya. Nah, dan juga ke organik nih, itu kombinasi combo itu ya, Kak V ya. Pak suami hidroponik, istrinya organik. Wih, mantap, keren-keren. Nah, ini sedikit cerita dari ini sisa bahan organik ada di rumah saya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada nasi bekas, nasi lembek gitu ya. Terus kemudian nih ada sisa-sisa pasta yang mungkin sisa masak semalam. Nah, ini roti yang udah beberapa hari ya, karena kita nggak punya ayam, ya udah kasih maggot aja. Dan kebetulan ini teksturnya udah cukup lembek sih, biasanya maggot juga akan makan. Nah, ini sudah ada jamur-jamurnya ya. Oke, biarkan saja. Nah, biasanya kalau roti-roti busuk gini gimana teman-teman, masuk tempat sampah kan. Nah, di sini kita kasih maggot saja biar mereka bisa menikmatinya. Dan kemudian ya udah ada kulit telur, sisa sayur. Ini kebetulan lagi musim mangga nih di sekitar rumah. Nah, biji mangga sebesar ini biarin aja. Nanti mereka akan menyedot-nyedot tuh, ngambil-ngambil tuh apa sisa-sisa mangga yang ada di sana. Dan biji mangga itu setelah berjalan sekitar seminggu atau 2 minggu di kompos dia jadi empuk. Nah, itu nanti baru bisa kita kurangi volumenya. Biasanya begitu. Nah, ini biji mangga lagi. Begitu teman-teman semua ngomposnya hari ini. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan seputar composting? Silahkan saja ya, tinggalkan di kolom chatting. Kalau saya nggak bisa bahas hari ini, saya bisa bahaskan di konten-konten yang lainnya. Siaran ngompos kalau tidak ada halangan saya akan lakukan setiap hari untuk menjadi inspirasi buat teman-teman kok, bahwa kompos setiap hari itu amat sangat bisa dilakukan. Oke, ada Kak Mike juga, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini saya letakkan dulu tulang sapi sebagai fondasi agar si keranjang untuk memanen kasgotnya ini ada jeda atau ada ruang, sehingga nanti maggotnya nggak naik ke atas lagi, jadi maggotnya turun di bawah. Nah, ini sambil ini saya ayak-ayak lagi. Biasanya beberapa maggot sudah turun ke bawah kalau kita kasih waktu. Jadi maggot itu memang desain hidupnya, mereka suka bergeraknya cenderung ke bawah atau ke tempat yang mereka butuhkan. Mereka butuh makanan, mereka cari makanan. Mereka butuh tempat kering, udah nggak butuh makan, maka mereka akan cari tempat kering. Oke, sudah selesai ngompos hari ini. Mantap, mantap. Dan kalau saya mau kasih lihat sedikit, ini adalah hasil dari, nah, kelihatan nggak ya? Jadi ini ada maggot-maggot prepupa ya, yang sudah memutuskan pindah ke sini. Ya udah biarin aja, nanti dia akan pindah ke dalam wadah atau dalam kandang BSF selanjutnya untuk berubah menjadi maggot BSF. Begitu ceritanya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali di siaran ngompos hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di siaran ngompos episode yang selanjutnya. Tetap mengompos, tetap memilah, dan tetap menjadikan bumi kita sebagai tempat yang menyenangkan untuk kita tinggali bersama. Thank you.